يا رب، في يوم الجمعة نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا، وأن ترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعلها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita sama-sama untuk berkumpul di masjid. Dan tidak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita sama-sama untuk berkumpul di masjid. Muhammad ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Allah Taala menurunkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga dan para sahabat, pada para tabi'in, Nabi sampai kepada kita dalam umat yang senantiasa berusaha patuh dalam ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekalian, kami mengimbau kepada seluruh kaum muslimin, bapak-bapak, pemuda, anak-anak laki-laki yang masih di luar masjid untuk segera melaporkan barisannya masuk ke dalam masjid karena pelaksanaan salat Jumat untuk hari ini jatuh pada pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Dengan itu kami informasikan sekali lagi untuk segera masuk ke ruangan masjid utama untuk kita bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara jamaah. Bapak yang saya muliakan, kami memuliakan baik, kami perhatikan seluruh kegiatan salat Jumat dilaksanakan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebagai imam dan khatib untuk siang hari ini, alhamdulillah telah dinyatakan kita dari Ustaz Muhammad Ali Imran Esok. Dan tema khutbah yang akan disampaikan yaitu tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang berbincang sebagai muadzin untuk siang hari ini Bapak Ali Imran, kami sampaikan untuk pengeluaran kas keuangan Masjid Muhammad Nasir Komplek Perumahan Warsubah Kencana pada saldo awal sebesar Rp1.215.260. Kemudian masukan total amal Jumat sebesar Rp347.000. Kemudian total amal hari Selasa sebesar Rp194.000. Kemudian total amal hari Kamis sebesar Rp69.000. Sehingga total saldo awal sebesar Rp1.825.250. Kemudian pengeluaran kas keuangan Masjid Muhammad Nasir sebesar Rp1.347.000. Begitu saldo akhir sampai saat ini laporan keuangan kas Masjid Muhammad Nasir sebesar Rp478.260.000. Itu kami sampaikan jazakumullah khairan atas informasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله
Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan dia untuk beribadah kepada-Ku, untuk menyembah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka pemberian rezeki atau mereka memberikan makan. Innallaha, sesungguhnya Allah huwal razzaq, dialah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, lagi memiliki kekuasaan serta kekuatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah SWT dengan jelas menerangkan tujuan penciptaan manusia adalah untuk Allah SWT dengan jelas menerangkan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina, dengan memurnikan ketaatan dan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Tidak melakukan kemusyrikan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu mengapa lurus, bersih, memurnikan ibadahnya, ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada amalan-amalan wajib yang harus dilaksanakan dan dijaga, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, serta ibadah-ibadah wajib lainnya. Dan juga ada ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba dalam berusaha menjalankan amalan-amalan yang Allah wajibkan, terutama salat, maka Allah sampai berpesan, "Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang hafiz, jagalah oleh kalian. Itu maksudnya laksanakanlah, jagalah as-salawat, salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan juga salat sunat, itu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan keluarga. Apabila seorang hamba mampu menjalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, kemudian dia dianjurkan untuk mengerjakan nawafil, yaitu amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, sehingga Allah hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai diri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah untuk Allah SWT menguji manusia. Untuk ujian, sesungguhnya manusia ketika lahir ke dunia, siapapun dia pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan itu di dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Allah berfirman dalam surat Al-Nur, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalan. Dalam ayat yang lain pula di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin." Yani wa lanabluwannakum, dan benar-benar pasti kami akan menguji kalian semuanya dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan jiwa. Dan Allah berulang-ulang kali mengingatkan, pasti Allah akan menguji kita semua, siapapun. Dalam ayat yang lain Allah, "Kullu nafsin dha'iqatul
jadikanlah sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Dan ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya semua keadaan manusia itu sebenarnya semuanya adalah ujian dari Allah. Baik ujian itu berupa keburukan, ia ditempa penyakit, ditimpa kelaparan, kekurangan harta, atau sesuatu keburukan yang menjumpai. Itu merupakan ujian. Maka Allah berikan ujian berupa al-khair, kebaikan. Ia diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan tahta. Itu pun merupakan ujian. Dan ujian itu bukan ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalan? Maksudnya adalah siapakah di antara kalian yang ketika Allah uji kalian dengan keburukan, kalian mampu bersabar, berbaik sangka kepada Allah, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah di antara kalian yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa kenikmatan, yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan kenikmatan itu untuk kebaikan, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian berupa kebaikan. Merupakan ujian atau Allah berikan ujian berupa al-khair, kebaikan. Dia diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan tahta. Itu pun merupakan ujian. Dan ujian itu merupakan ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Maksudnya adalah siapakah di antara kalian yang ketika Allah uji kalian dengan keburukan, kalian mampu bersabar, berbaik sangka kepada Allah, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah di antara kalian yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa kenikmatan, yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan kenikmatan itu untuk kebaikan, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian berupa kebaikan ataupun keburukan, semuanya ujian dari Allah. Ayyukum ahsanu amalan, siapakah di antara kalian yang paling baik amalan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah selain untuk beribadah kepada Allah, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dan ketiga adalah sesungguhnya Allah jadikan manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi. Dia mengatur, memelihara keadilan baik untuk manusia ataupun untuk alam di sekitarnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kalian berkata kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, ini adalah amanah dari Allah untuk manusia, agar mereka memelihara, menjaga, merawat bumi ini. Allah melarang mereka merusak alam, merusak bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Wad'uhu, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap kepadanya. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah qarib, sangat dekat, minal muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang mereka menjaga amanahnya, memelihara bumi ini, tidak merusak bumi. Bahkan Allah ingatkan, jika manusia ini merusak bumi, maka Allah akan datangkan azab kepadanya. Allah akan berikan ujian, peringatan kepadanya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan baik di lautan ataupun di permukaan bumi. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang serakah, yang mereka merusak bumi, menebang pohon tanpa aturan, membuang sampah sembarangan,
liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oleh karena perbuatan mereka ini, maka Allah SWT akan kirimkan azab kepada mereka. Datang yang banjir bandang, longsor. Karena perbuatan mereka, liyudhiqahum, Allah akan timpakan kepada mereka azab. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Perintah Allah itu untuk menjaga bumi. Sama yang dalam Allah Subhanahu. Itulah ketiga tujuan penciptaan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah semata-mata, memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian pula untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah di antara mereka amalannya yang paling baik, dan yaitu untuk menjadi khalifah yang menjaga bumi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة يذكركم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Cukup bangun lurus kaki. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله يا الله 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 الله
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada